Hmm, ya, pas. Hai guys, Assalamualaikum. Namaku Nusa, dan ini adikku, Rara. Ra, Ra, Rara, Ra. Ih, kamu di mana sih? Kan aku udah bilang jangan kemana-mana. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me ooh ee ooh ah ah sing sing wala wala bim bim. Ooh ee. Yang pertama ada sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad atau sekarang sebagai ibu kota Irak. Nama Daulah Abbasiyah sendiri diambil karena para pendirinya dan penguasanya adalah keturunan Al-Abbas atau paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Beliau dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah. Kekuasaan Daulah Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Pada tahun ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri, pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abul Abbas melawan pasukan Marwan ibnu Muhammad dari Daulah Bani Umayyah, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat Daulah Bani Umayyah, dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Bahasan yang kedua mengenai periodisasi masa Daulah Abbasiyah. Menurut para sejarawan, masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, ada masa Abbasiyah I, yaitu semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah sampai wafatnya Khalifah Al-Wasid tahun 232 Hijriah. Masa ini sering disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Terus ada masa Abbasiyah II, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah. Masa ini sering disebut masa pengaruh Turki pertama. Kemudian ada masa Abbasiyah III, yaitu dari berdirinya Daulah Buwaihiyah tahun 334 Hijriah sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah. Periode ini sering juga disebut sebagai masa pengaruh Persia kedua. Selanjutnya ada masa Abbasiyah IV, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah sampai jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah. Masa ini disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Yang kelima ada masa bebas dari pengaruh lain tahun 1157
sampai 1258. Sekarang akan menjelaskan mengenai kemajuan-kemajuan yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada kemajuan administrasi pemerintahan, militer, dan kebijakan politik. Jadi, agar semua kebijakan pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar, Kekhalifahan Daulah Abbasiyah memperbarui administrasi pemerintahan, sistem politik, dan tatanan kemiliteran. Khalifah Al-Mansur melakukan perbaikan administrasi pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik melalui sistem koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. Misalnya kerjasama antara Kodi dengan polisi rahasia. Khalifah Al-Mahdi membuat Dewan Korespondensi atau kearsipan yang disebut dengan Diwanul Rasail yang menangani surat menyurat dan ketetapan khalifah, Dewan Pengawas, Dewan Penyelidik Kekuasaan, Departemen Kepolisian dan Pos, dan Pengadilan Tingkat Tinggi. Khalifah Harun ar-Rasyid melengkapi dengan melakukan perbaikan pengelolaan Baitul Mal untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Pada masanya juga membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan, disebut Diwanul Jundi, untuk mengatur organisasi militer dan berbagai hal yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Selanjutnya ada kemajuan bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam buku Tamadun al-Islam menggambarkan bahwa Bani Abbasiyah terbagi menjadi dua kelompok masyarakat, yaitu kelas khusus dan kelas umum. Namun untuk menciptakan keadilan sosial, Kekhalifahan Daulah Abbasiyah membuat kebijakan membentuk badan negara yang anggotanya terdiri dari wakil dan semua golongan. Tugasnya untuk melayani masyarakat dari berbagai golongan, tidak ada perbedaan suku, kelas sosial, dan agama. Di dalamnya, para wakil golongan bebas berpendapat di depan khalifah. Dalam lindungan kebijakan ini pula, masyarakat non-muslim dilindungi dan diberikan hak-haknya sebagai warga negara. Mereka bebas melaksanakan berbagai atas keagamaannya, bahkan beberapa orang non-muslim pernah menduduki jabatan penting di pemerintahan. Terus ada perekonomian Abbasiyah, digerakkan oleh perdagangan dan pertanian. Di berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah terdapat kegiatan-kegiatan industri. Di antaranya industri kain linen di Mesir, sutra di Syria dan Irak, kertas di Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum, kurma, dan pertanian ini diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah negara lain. Daulah Abbasiyah juga sudah mengenal mata uang dinar. Khalifah Abbasiyah yang pertama menerbitkan dinar adalah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad pada 749 Masehi. Ia mengganti corak koin kalimat Muhammad Rasulullah diganti menjadi Allah Ahad, Allah As-Samad, lam yalid wa lam yulad pada sisi belakang koin. Selama masa Abbasiyah, dinar emas juga diterbitkan di Mesir dan Damaskus dengan menggunakan kata-kata yang sama dengan gambar dan cetakannya yang ditulis dalam dinar Bani Umayyah. Ada kemajuan bidang ilmu pengetahuan. Keberhasilan umat Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan peradaban Islam secara menyeluruh tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung. Di antaranya adalah kebijakan politik pemerintahan Bani Abbasiyah terhadap masyarakat non-Arab atau Mawali yang memiliki tradisi intelektual dan budaya riset yang sudah lama melingkupi kehidupan mereka. Mereka diberi fasilitas berupa materi atau finansial dan tempat untuk terus melakukan berbagai kajian ilmu pengetahuan melalui bahan-bahan rujukan yang pernah ditulis atau dikaji oleh masyarakat sebelumnya. Kebijakan tersebut ternyata membawa dampak yang sangat positif bagi perkembangan dan kemajuan Islam pengetahuan dan sains yang membawa harum dinasti ini. Khususnya pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya, yaitu Al-Ma'mun. Pada masa ini adalah masa-masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam.
Kemudian ada kemajuan dalam bidang pembangunan. Terdapat beberapa masjid yang didirikan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu pertama ada Masjid Samara di Baghdad yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 647 Masehi. Yang kedua ada Masjid Ibnu Tulun, didirikan pada tahun 874 Masehi oleh Ahmad bin Tulun. Yang ketiga ada Masjid Al-Mansur oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian ada Masjid Raya Ar-Rishafah oleh Al-Mahdi, Masjid Jami' Qasr Al-Khalifah oleh Al-Muqtafi, Masjid Qati'ah Ummu Ja'far oleh Al-Muqtafi, Masjid Kufah dibangun oleh Muslim Ibnu Aqil, Masjid Agung Isfahan oleh Sultan Malaysia, dan Masjid Talihatan Baba di Merv. Pembahasan selanjutnya ada Khalifah-Khalifah dinasti Abbasiyah. Terdapat 37 Khalifah Bani Abbasiyah yang memerintah secara bergantian. Dari 37 Khalifah tersebut, terdapat beberapa orang Khalifah yang terkenal, di antaranya Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Masa pemerintahan ketiganya merupakan masa-masa keemasan peradaban Islam. Para Khalifah Agung tersebut dikenal sebagai penguasa adil dan bijaksana, serta memiliki perhatian dan kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah yang menjadi awal kemunduran dunia Islam terjadi dengan proses kausalitas bagaimana yang dialami oleh dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, dan munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Yang kedua ada faktor eksternal, terdapat perang salib dan serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Dengar opa cakap, kita hidup ni jangan tamak. Memanglah kalau boleh kita nak semua benda dalam masa tu. Tapi kadang-kadang tak boleh dapat. Kita kena buat pilihan. Faham? Jadi